Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Nurul Hidayah dengan NIM 2108031040020 dari kelas akuntansi perbankan konvensional dan syariah A yang akan membawakan berita terkini terkait dengan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022. Mari kita simak berita terkini. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia ini di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merge antara Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengeluarkan izin merge 3 usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR3-PB.1-2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Kemudian adapun komposisi pemegang saham BSI yaitu dipegang oleh PT Bank Mandiri Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia sebesar 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI ini didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Potensi BSI ini untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Kemudian adapun produk BSI diantaranya yaitu yang pertama ada tabungan syariah, 2. Deposito syariah, 3. Gadai syariah, 4. Pembiayaan atau pinjaman syariah, 5. Giro syariah. Pada level bank, aset bank syariah terbesar di Arab Saudi mencapai 2.900 triliun, sedangkan di Malaysia atau Bank Islamik mencapai 940 triliun, atau berkali lipat lebih besar dari aset bank syariah terbesar di Indonesia yang sebesar 305 triliun pada tahun 2022. Adapun visi misi bank syariah yaitu visinya meliputi top 10 global Islamik. Sedangkan misi bank syariah yaitu 1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, 2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan 3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Nah, baik pemirsa, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait sumber dana yang ada pada bank syariah atau penghimpunan dana bank syariah. Nah, untuk penghimpunan dana syariah ini berasal dari infak dan sodaqoh, denda, pendapatan non-halal, dan sumbangan atau hibah yang dimana sumber dana tersebut merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari masyarakat ataupun nasabah. Pemirsa, di sini ada beberapa sumber dana bank syariah diantaranya yaitu simpanan wadiyah berupa giro wadiyah dari pihak ketiga dan juga pihak berelasi dengan total pada tahun 2021 sebesar 21.090.695 juta dan pada tahun 2022 naik menjadi
21.797.852 juta. Di sini juga ada tabungan wadiah dari pihak ketiga maupun pihak berelasi pada tahun 2021 sebesar 36.157.195 juta dan tahun 2022 meningkat sebesar 44.214.405 juta. Kemudian sumber dana bank selanjutnya dari simpanan bank lain berupa giro wadiah dari pihak ketiga dan juga pihak berelasi dengan total pada tahun 2021 sebesar 110.858 juta dan tahun 2022 meningkat menjadi 142.388 juta. Lalu, apa sih untuk perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah? Di sini, untuk perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah, yaitu untuk bank syariah menghimpun dananya menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah yang harus sesuai dengan hukum ekonomi Islam, yang dimana bank syariah ini menerapkan sistem bagi hasil yang tentunya tidak ada bunga di dalamnya. Namun, apabila disalurkan kepada nasabah dan menjadi pembeda dengan konvensional. Nah, sedangkan untuk bank konvensional sendiri memiliki sistem bunga di dalamnya. Dan apabila disalurkan kepada nasabah, hal itulah menjadi pembeda antara penghimpunan dana baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Selanjutnya adalah pembiayaan ataupun pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan laporan keuangan BSI yang tercatat bahwa Bank Syariah Indonesia memberikan pinjaman kepada nasabah berupa pinjaman KORT dengan total pada tahun 2021 sebesar 201.682.367 juta dan di tahun 2022 sebesar 227.092.696 juta. Selain itu, BSI juga memberikan pinjaman kepada nasabah berupa pembiayaan mudharabah dengan total di tahun 2021 sebesar 1.628.437 juta dan di tahun 2022 totalnya menjadi 1.041.397 juta. Selanjutnya, pembiayaan musyarakah pada tahun 2021 sebesar 57.554.436 juta, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 70.590.511 juta. Itulah pinjaman dan pembiayaan yang diberikan oleh BSI kepada nasabahnya. Baik, yang selanjutnya yaitu perbedaan antara pembiayaan konvensional dan juga syariah. Yang pertama yaitu mengenai hubungan nasabah dengan perusahaan pembiayaan. Dalam pembiayaan konvensional, nasabah dan perusahaan pembiayaan memiliki hubungan kreditur dan juga debitur. Perusahaan pembiayaan sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana. Nasabah kemudian akan mengembalikan dana kepada perusahaan tersebut sesuai dengan tenor yang disepakati pada awal perjanjian. Sedangkan dalam pembiayaan syariah, perusahaan dan nasabah menjalin hubungan kemitraan. Perusahaan pembiayaan akan memberikan modal ataupun dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana tersebut dan keuntungannya akan dibagikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Baik, yang kedua yaitu penerapan sistem bunga dan juga denda. Perbedaan kedua dari pembiayaan konvensional dan syariah ini terletak di sistem bunga. Dalam pembiayaan konvensional, perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana menerapkan bunga kepada debiturnya sebagai sumber keuntungan untuk perusahaan. Selain itu, keterlambatan pembayaran cicilan oleh debitur akan dikenakan denda. Berbeda dengan pembiayaan syariah, bunga tidak diperbolehkan dalam pembiayaan syariah. Larangan ini dikarenakan bunga termasuk riba dan tidak sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Kemudian, jika nantinya nasabah terlambat mengembalikan uang, perusahaan pembiayaan syariah akan berunding dengan nasabah untuk mencapai mufakat. Kemudian, yang ketiga yaitu sumber dana atau modal. Perusahaan pembiayaan pada umumnya mendapatkan biaya dari bank dalam negeri ataupun luar negeri. Dana yang dihimpun dari bank-bank tersebut kemudian akan dikelola oleh perusahaan pembiayaan dan disalurkan kepada kreditur yang telah mengajukan pembiayaan. Sedangkan sumber dana untuk perusahaan pembiayaan syariah diperoleh dari bank-bank syariah yang juga memegang prinsip syariat Islam. Itulah perbedaan mendasar mengenai pembiayaan konvensional dan juga pembiayaan syariah. Baik, selanjutnya ada pendapatan bagi hasil Bank Syariah Indonesia.
Ada pendapatan utama yang terdiri dari pendapatan musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Yang pertama ada pendapatan dari musyarakah. Pada tahun 2021 sebesar 4.237.160 juta dan tahun 2022 sebesar 4.722.224 juta, dan sedangkan untuk pendapatan mudharabah pada tahun 2021 sebesar 218.525 juta, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 142.040 juta. Selanjutnya ada pendapatan dari ijarah pada tahun 2021 sebesar 75.219 juta dan pada tahun 2022 sebesar 122.221 juta. Kemudian ada pendapatan usaha utama lainnya yang mana pada tahun 2021 sebesar 3.093.292 juta dan tahun 2022 sebesar 3.281.495 juta. Nah, itulah pendapatan bagi hasil oleh Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang laporan sumber dan penggunaan dana zakat berdasarkan laporan keuangan BSI pada tahun 2022. Sumber dana zakat berasal dari internal bank, eksternal bank, pegawai, dan nasabah dari umum dengan total sumber dana zakat pada tahun 2021 sebesar 158.902 juta, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 211.722 juta, yang kemudian disalurkan ke lembaga lain dengan total pada tahun 2021 sebesar 127.611 juta dan pada tahun 2022 sebesar 170.771 juta, sehingga saldo akhir dana zakat yaitu pada tahun 2021 sebesar 104.202 juta dan pada tahun 2022 sebesar 145.153 juta. Itulah laporan sumber dan penggunaan dana zakat Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022. Kemudian ada laporan sumber dana kebajikan berdasarkan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Sumber dana kebajikan terdiri dari infak dan sodako, denda, pendapatan non-halal, dan sumbangan atau hibah. Secara keseluruhan, total sumber dana kebajikan pada tahun 2021 sebesar 72.606 juta, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 89.902 juta. Kemudian terdapat penggunaan dana kebajikan dengan total sumbangan pada tahun 2021 sebesar 59.529 juta, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 108.831 juta. Sehingga saldo akhir dari dana kebajikan ini adalah pada tahun 2021 sebesar 29.977 juta dan pada tahun 2022 sebesar 7.048 juta. Baik pemirsa, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia. Kita bisa melihat kinerja keuangan BSI antara tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2021, total pembiayaannya sebesar 49.380.250 juta. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 57.184.185 juta. Dengan NPV persennya pada tahun 2021 yaitu 3,68%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 4,83%. Sehingga total DPK atau dana pihak ketiga pada tahun 2021 sebesar 12.807.174 juta dan pada tahun 2022 sebesar 14.740.953 juta. Sehingga laba setelah zakat dan pajak pada tahun 2022 sebesar 500.309 juta. Baik, selanjutnya info terakhir pada sisi analisis kesehatan Bank Syariah Indonesia ini terdapat 4 faktor penilaian, yaitu profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Untuk peringkat tingkat kesehatan BSI pada semester 2 tahun 2022 berada pada peringkat komposit 2 atau bisa dikatakan sehat.
yang artinya kondisi bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Usai sudah penjelasan saya terkait dengan analisis laporan keuangan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 yang dibandingkan dengan pada tahun 2021. Saya Nurul Hidayah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.